Jadi kesimpulan wakulu masjidin buni ala dirar auriyain, semua masjid, setiap masjid yang dibangun atas dasar riya atau atas dasar menjadikan konflik sosial, menjadikan pemecah belah umat, maka dikategorikan masjid diror. Berarti masjid diror boleh dihancurkan, yang pertama. Yang kedua, tidak sah salat Jumatnya. Alhamdulillahilladzi wahaba lana minah wa ja'alana minal umami khairal ummah, wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kenapa satu masjid harus dilarang perizinannya atau dilarang terkait pembangunannya? Ini yang memang perlu dijelaskan, bahwasanya dijelaskan dalam hadis sahih. Begitu fadilah atau keutamaan luar biasa dalam membangun masjid. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang karena Allah membangun masjid, maka Allah akan gantikan hotel di surga. Ya kan? Pasti semua orang pun terbesit. Walaupun memang tidak full, sekasarnya cuma nyumbang satu sak semen saja. Itu termasuk kategori orang yang membangun masjid. Namun sebelumnya kita harus berpikir, seperti telah disampaikan ya oleh Dewan Masjid Indonesia, di Kota Bogor itu ada 968 masjid. Semua tidak ada yang ditolak, semua tidak ada yang dilarang perizinannya. Tapi kenapa Masjid Ahmad bin Hambal ini, yang mereka itu memang notabene adalah beraliran Salafi Wahabi. Tahu Pak Wahabi? Wahabi itu wawasannya hanya bid'ah. Artinya Wahabi itu apa? Wawasannya hanya bid'ah terus. Dan kami punya bukti yang konkret dalam bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf, kitab Tauhid. Ya, di sana memang mereka banyak menyesatkan aliran-aliran kita. Akidah-akidah kita yang memang sudah ratusan tahun atau berabad-abad lamanya diamalkan oleh penduduk Indonesia, khususnya umumnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, khawatirnya masjid ini adalah wujud nyata daripada buku yang ditulis oleh Ustadz yang bernama Yazid Zawas. Nah, ini khawatirnya. Nah, oleh karena itu, apakah kita termasuk menghalang-halangi masjid? Tidak. Karena dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 114, kemudian bisa dikaitkan kembali dengan surat At-Taubah ayat 107, kita tidak menghalang-halangi masjid. Mereka itu pinter flying victim. Kadang-kadang di media itu mereka mengatakan kami terzolimi, kami ini disakiti, kami tidak boleh membangun masjid, padahal perizinannya sudah lengkap dari warga setempat. Bukti nyata tadi sudah disampaikan. RT setempat, bahkan RW-nya setempat pun seluruh warganya menolak keberadaan masjid tersebut. Sedangkan tadi kita sudah tahu bahwa masjid itu didirikan yang menurut keputusan bersama dua menteri, keputusannya fungsinya untuk kebutuhan nyata, bukan untuk kepentingan semata. Kalau masyarakat membutuhkan masjid dan tidak mampu untuk masjid, maka Pemkot wajib membangunkan masjid untuk warga tersebut. Tapi kenapa menolak? Berarti kan warga memang tidak butuh masjid. Bagaimana Bapak ketahui di belakang Masjid Mi'ah itu ada masjid lagi, jaraknya cuma berapa Pak? 70-an. Cuma 70 meter jaraknya. Coba, ini bayangkan bagaimana menurut hukum fikih ketika ada masjid berdingan dengan masjid asal, yang kedua-duanya sama-sama dibangun untuk menunaikan sholat atau melaksanakan sholat Jumat. Jadi bolak-balik mereka itu nggak bisa dipegang perkataan kalimat, dan ini sudah nyata dari awal pun sudah dibangun dengan kebohongan. Maka di sini mengatakan waman adlamu mimman mana'a masajidallah. Ini seperti ini, barang siapa yang menghalang-halangi pembangunan masjid. Tuh, yang mana di masjid tersebut disebut atau dikumandangkan kalam-kalam Allah, maka sepedih-pedihnya azab bagi mereka. Ini memang Al-Baqarah 114. Tapi tafsirannya kita lihat. Tafsirannya tuh, la yajuju naqdul masjid. Masjid itu tidak boleh dibongkar, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dijual, juga tidak boleh dikosongkan. Wala yumna'u bina'ul masajid, tuh, tidak boleh dilarang perizinan masjid. Kecuali ada pengecuali, illa ayaksidu asyiqaq wal hilaf, terkecuali masjid tersebut dibangun atas
terjadinya konflik sosial yang seperti terjadi saat ini. Nah, jika terjadi konflik sosial, ada perbedaan pendapat, sudah jelas di dalam bukunya, ini bukan dusta, makanya kita ceritakan biar tidak ada dusta di antara kita. Ini buku-bukunya. Bahkan 27 aliran termasuk yang kita pegang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wujud kidam bako yang kita ajarkan. Bapak tahu semua wujud kidam bako itu pendirinya, pencetusnya, metodenya siapa? Imam Asy'ari. Bahkan disesatkan, kebayang nggak? Jika anak-anak Bapak semua ikut aliran Salafi Wahabi ini, saya sebutnya kaum sawah, Salafi Wahabi. Wahabi itu apa tadi? Wawasannya hanya bid'ah. Coba kebayang nggak kalau Bapak meninggal nggak ditahlilkan? Bahkan mereka itu mengklaim bahwa cium tangan, sungkem sama orang tua itu hukumnya musyrik. Karena sudah mendewakan seorang orang. Padahal kita tidak ada tujuan untuk mendewakan, tapi ta'dzim, mengagungkan orang tua. Kebayang nggak coba? Kalau kita lebaran, anak kita Wahabi begini doang. Itu udah nggak ada etika, durhaka anak kita itu nanti ketika ada Wahabi. Ya sudah jelas nanti, maka mengharamkan tawasul. Ya mereka lupa dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim bagaimana dulu Nabi Adam bertawasul kepada Rasulullah SAW. Saat beliau tidak diampuni kesalahannya makan buah khuldi, tapi ketika menyebut baginda Rasul bertawasul dengan Rasul, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk Nabi kurang layak namanya dosa, kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ini hadisnya sahih loh. Mau kemana lagi? Mereka bilang kan harus hadis sahih atau dalilnya Al-Quran. Jadi di sini Abi Ayyabnu penjelasan daripada terjadi konflik sosial. Yang dimaksud dalam tafsir ini yang terjadi konflik sosial seperti Bi Ayyabnu masjidan ila janbin masjid, seperti satu masjid dibangun bersampingan dengan masjid asal. Ini konflik sosial. Kemudian au kurbih atau berdekatan dengan masjid, sudah jelas jaraknya cuma berapa? 70 meter, kebayang. Ini sudah jelas. Biasanya kalau satu kampung ada 2 masjid, biasanya satu masjidnya ini pengen punya bendera, biasanya pengen punya panggung, biasanya begitu. Benar nggak? Ya. Tuh. Yuridu Nabi Dalika, tujuan membangun masjid yang kedua, berarti Masjid Ahmad bin Hambal ini mi'ah nih. Tujuannya apa? Tapriqu ahlil masjid awal. Tuh, untuk memecah belahkan jamaah-jamaah masjid awal. Kebukti nggak nih? Terbukti, sudah jelas ya kan. Dari sisi parkir sudah tidak memadai, kebayang nggak? Termasuk Pak RW sendiri, ya depan rumahnya itu pakai parkiran sama mereka. Dan kemudian ketika keluar mereka yang ngotot, ini tanah gua kan begitu kata Pak RW. Coba kebayang nggak? Ada etika nggak? Nggak ada. Kalian walaupun dokter sekalipun pangkatnya, kalau etika nggak ada nggak bisa. Bil adab yastagni anhul hasab. Yang pokok utama bukan ilmu tapi adab, etika. Sudah tidak ada mereka mengajarkan etika kepada anak-anak yang zaman sekarang ini. Tidak ada. Ini terjadi. Saya sering ngobrol dengan para pendekar Ahlus Sunnah, singa-singa aswaja. Ini kebukti loh. Anak kelas 1 saja ketika didoktrin oleh memang, ya biasanya kan pakai terpadu tuh, SDIT tahu terpadu. Tapi anak ini kebukti ketika pulang, apa yang dia katakan? Pak, papa sudah sesat karena papa sudah melaksanakan tahlilan. Coba kebayang nggak tuh anak kelas 1 mengatakan sesat kepada bapaknya? Apakah ini bukan durhaka? Jadi kita kira-kira kalau masjid ini dibangun, apa nasib anak kita ke depan? Dan ini jelas bukan masjid, karena buktinya warga setempat mau sholatin jenazah ikut di masjid itu nggak boleh. Betul Pak RW? Ya. Tuh, kebayang nggak? Cuma mau minta airnya aja udah nggak boleh. Ini sebenarnya lebih tepatnya ya Islamic Center sebenarnya, bukan masjid. Jadi hilangkan image bahwa kita menghalangi masjid. Tidak ada kami meniat menghalangi masjid. Toh kita pun sangat tertarik dan ingin melaksanakan, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah. Bila perlu kami pun ingin membantu walaupun satu sak untuk pembangunan masjid itu, kalau memang benar apa adanya sesuai dengan anjuran-anjuran Al-Quran. Karena yupasiru ba'duha ba'don, satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, Al-Baqarah 114 ini berkaitan dengan 107 di surat At-Taubah. Ini lebih tepatnya dinamakan Masjid Diror, masjid yang membahayakan umat. Dan ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah. Ketika itu Rasul bersolat berjamaah di Masjid Kuba.
Masjid Quba. Nah, ada orang-orang munafik, orang-orang musyrikin membangun masjid samping Masjid Quba. Membangun Masjid Quba. Dengan alasannya apa? Ya Rasulullah, saya bangun masjid di sini tujuannya untuk mereka yang kehujanan bisa singgah tinggal di masjid ini. Orang yang nggak mampu, yang nggak punya rumah. Alasannya begitu. Padahal tujuannya apa? Tujuannya untuk ngintai ibadah umat Islam, untuk menghancurkan, membubarkan barisan umat Islam. Ini namanya Masjid Dirar. Rasulullah SAW bersiap-siap bersama para sahabat untuk perang Tabuk. Kemudian di tengah jalan, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna qad banaina masjidan. Saya sudah persiapan ingin membangun masjid, yaitu masjid yang di samping Masjid Quba itu. Akhirnya ya silakan bangun. Tapi setelah Rasul pulang Tabuk kemudian memberikan kabar, ya awalnya katakan diizinkan, di IMB-nya terbit lah. Ya kan? Karena Rasul buru-buru kan? Karena memang dilihat tanda tangannya sudah lengkap, padahal itu semua warga palsu semua. RW-nya RW palsu ya itu ya. Gak ada tanda tangan. Seperti ini sama persis. Ketika Rasul mulai, ya, dirinya sudah dipersiapkan konek, ternyata ini masjid membahayakan umat muslim. Maka Rasul memerintahkan Malik bin Dusum untuk menghancurkan dan membakarnya. Ini terkutip dalam tafsir ayat 107 surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Yang la yajuju ayubna masjidun ila janbil masjid. Di sini tuh jelas di surat At-Taubah, menekankan di surat Al-Baqarah 114 tidak boleh, haram membangun masjid samping masjid. Tuh, waman sholat fil Jumat lam tuzihi. Barang siapa yang sholat di sholat masjid kedua itu maka tidak sah sholat Jumatnya. Waqad akhraqan Nabi Masjid Ad-Dirar. Rasul pernah bahkan membakar Masjid Dirar. Yang ini kan nggak kami bakar juga lah. Dan ini juga kami bukan yang bongkar, tapi mereka sendiri yang bongkar dalam rangka renovasi total. Tapi di media bagaimana? Kami terdolimi orang Syiah yang membangun. Orang Syiah itu benci Abu Bakar Siddiq. Kita tadi dari muqaddimahnya saja Abu Bakar Siddiq, sahabat semua kita katakan. Masa kita dikatakan Syiah? Kebayang nggak Pak RW dibilang Syiah? Syiah itu yang bisa poligami sama istri orang, bisa. Mau masuk Syiah? Nah, kita ini dibilangnya Syiah. Katanya kita dibiayai oleh Syiah. Nggak ada. Warga setempat semua setuju. Begitu permainan media. Buktinya sendiri. RW-nya, RT-nya, bahkan semua warganya tidak ada yang setuju dengan pembangunan masjid tersebut. Jadi kesimpulan, wakulu masjidin bunyi ala dirar auriyain. Semua masjid, setiap masjid yang dibangun atas dasar riya atau atas dasar menjadikan konflik sosial, menjadikan pemecah belah umat, maka dikategorikan masjid dirar. Berarti masjid dirar boleh dihancurkan, yang pertama. Yang kedua, tidak sah sholat Jumatnya. Dan tidak sah sholat Jumat. Kebayang nggak? Justru kita itu, mereka harus berterima kasih kepada kita, karena kalau mereka terus sholat di sana Jumat, nggak sah sholat Jumatnya. Justru kita menyelamatkan mereka, bukan justru menghalang-halangi mereka. Justru kita menyelamatkan mereka agar mereka itu justru sholat Jumatnya sah. Mau kemana ngambilnya? Katanya Al-Quran dan Sunnah. Ini Al-Quran, tafsir Al-Quran, ya, tafsir Qurtubi, tafsir Mawardi, tafsir Marawi, itu yang di belakang bapak-bapak semua itu kitabnya. Gak mungkin saya bedah semua kan, kebayang. Nah, oleh karena itu ini sebagian yang saya ambil saja dari tafsir-tafsir yang ada. Semua sepakat Masjid Dirar memang harus dihancurkan. Masjid Dirar memang harus dilarang. Bukan masjidnya loh, tapi ajarannya yang sudah jelas tercantum dalam buku ini. Kebayang Pak. Di sini di halaman 337 dikatakan, kita tidak boleh duduk bersama dengan ahli bid'ah. Kita tuh disebutnya ahli bid'ah, ahli neraka. Karena mereka yang pegang kunci surga. Kebayang nggak? Coba. Tidak boleh berdiskusi dengan mereka, tidak boleh menyapa dengan mereka, tidak boleh mengambil ilmu dalam mereka. Tapi lucu, tidak boleh mengambil ilmu dari ulama ahli bid'ah, yaitu ulama yang berpegang Asy'ari dan Maturidi. Tapi di sini mereka kutip perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Asqalani yang sudah jelas dia itu adalah Asy'ari. Kan lucu. Jadi pada intinya mereka itu mulutnya saja ngomong bid'ah, tapi prakteknya inkonsisten. Semua bid'ah sesat. Tapi mereka bikin acara. Mereka itu ahli hadisnya Albani yang baru wafat 2001. Tapi tiap tahun di Sunter tuh, di PT Astra, dia ngadain mengenang wafatnya Albani. Halal bukan katanya. Kan kalau kita halal. Makanya saking alerginya mereka itu ganti mengenang.
Kalaupun mau tahlilan, mereka ganti namanya, bukan tahlilan tapi dzikir bersama. Ya sama aja kan. Dalam maulid karena mereka sudah alergi dengan bungkus. Mereka terjebak dengan bungkus. Mereka terjebak dengan kemasan. Paham gak nih yang saya sampaikan nih? Jadi kira-kira yang tadi Masjid Dirar masuk nggak kategori Masjid Dirar? Masuk. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kenapa ya harus dihalangi. Tujuannya bukan masjidnya tapi alirannya ini loh yang mengajarkan. Kebayang nggak nyebut wali setan? Kebayang nggak yang ziarah itu ke wali apaan? Wali setan. Nggak ada itu wali katanya. Di Al-Quran nggak ada wali, adanya juga aulia. Mereka tuh nggak ngerti gramatika bahasa Arab. Waliun itu walinya satu, kalau dua waliyani, kalau jamak kalimat jamak aulia. Masa sih harus dipakai ngaji alfiah lagi? Nggak bisa. Aulia itu berarti walinya banyak. Karena wali kita itu dari umat zaman sahabat Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar itu wali. Dan sampai sekarang itu banyak wali. Dan kita tidak mengkultuskan mereka sebagai Tuhan, hanya bertawasul dengan surat yang lain.